menerjemahkan teks Al-Quran dan hadis tadi, yang terkenal adalah Hambali, Maliki, Syafi'i, dan Hanafi. Nah, di Asia Tenggara itu termasuk di Indonesia itu yang paling dominan adalah mazhabnya Syafi'i. Nah, tetapi dalam konteks undang-undang perkawinan ini banyak yang bertentangan dengan mazhab Syafi'i. Tapi tetap saja pembaharuan hukum Islam yang wujudkan dalam undang-undang perkawinan itu bisa berjalan, ya, bisa berjalan tanpa mengambil, ya, satu mazhab saja, tapi pemikiran yang berkembang di seluruh dunia, ya. Nah, ide pembaruan itu semakin hari semakin ke sini itu semakin menjadi trends untuk pembicaraan di berbagai institusi. Nah, seperti apa? Di perguruan tinggi, kemudian di organisasi Islam, ya, di Muhammadiyah, di Nahdlatul Ulama, di Persatuan Islam, dan berbagai lembaga yang mengatasnamakan dakwah Islam itu terlibat dalam proses pemikiran pembaruan Islam di Indonesia. Nah, saudara-saudara, berbagai perbincangan tentang pembaruan itu pada akhirnya, ya, berkesimpulan bahwa prinsipnya pembaruan Islam itu dapat diterima selama tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang qot'i dalam Al-Quran dan hadis yang sahih, yang mutawatir. Dalil qot'i itu dalil yang sudah jelas, ya. Di dalam Al-Quran itu ada dalil qot'i itu yang sudah jelas, itu yang tidak bisa lagi, yang tidak diinterpretasikan lagi. Misalnya tentang hukum waris, ya, harus mendapat sekian, yang mendapatkan anak laki-laki sekian, perempuan sekian. Di situ diatur secara qot'i jelas. Nah, itu selama itu tidak dirubah, maka pertentangan dalam pembaruan Islam itu tidak terjadi. Nah, oleh karena itu maka gerakan pembaruan Islam itu terus-menerus dilakukan, kemudian terkodifikasi dalam kompilasi hukum Islam Indonesia. Nah, kompilasi hukum Islam Indonesia yang KHI itu menurut beberapa pemikir di Indonesia, pemikir Islam terutama, itu merupakan puncak dari pembaharuan pemikiran hukum Islam di Indonesia. Oke, ya. Jadi saya jelaskan di sini tadi bahwa selama tidak mengutak-atik tentang dalil qot'i, maka pertentangan terhadap pembaharuan hukum Islam itu tidak akan terjadi. Nah, qot'i itu artinya adalah diam, ya. Jadi diam atau pasti. Nah, ini para pembaharu Islam ini sepakat bahwa yang qot'i tadi tidak bisa diotak-atik, ya. Nah, ini ada beberapa pemikir yang lama, ya, ini Pak Abdul Wahab Khalaf, ya. Abdul Wahab Khalaf itu seorang pemikir di abad modern ini juga, ya. Beliau ini mengatakan qot'i itu adalah sesuatu yang menunjukkan kepada makna yang harus dipahami dari teks. Nah, qot'i ini tidak mengandung, ya, kemungkinan lain, tidak bisa ditakwil misalnya, tidak bisa ditafsir, ya. Untuk memahami makna dari dalil yang qot'i itu sesuai atau saklek, ya, tidak ada makna lain selain yang ditunjukkan dalam teks itu. Nah, ini
Pak Abdul Wahab Khalaf yang mengatakan seperti itu. Nah, oke, kita lanjutkan berapa karya Pak Abdul Wahab Khalaf, antara lain waktu saya di IAIN ini salah satunya adalah menjadi referensi di IAIN ya. Misalnya ilmu usul fikih itu yang pertama, kemudian ahkam al-awal al-sahsiyah ya, kemudian khulosah al-tasri al-islami, kemudian syar'i wa fili konuna al-waqaf wa al-mawaris, kemudian al-siyasa as-syariah, jadi ini kitab politik ya, kemudian al-subutot al-talat fil islam, kemudian nur min al-islam, jadi cahaya Islam. Nah, ini pemikiran-pemikiran dari Pak Abdul Wahab Khalaf tadi. Nah, kemudian kita akan lanjut berdasarkan pengertian tersebut, maka dalil qat'i tadi yang tidak ada peluang untuk kita perbarui ya, atau tidak ada peluang untuk berijtihad ya mengenai dalil-dalil qat'i itu untuk mengalihkan maknanya, kecuali memahami makna sesuai dengan bahasa yang terkandung di dalamnya. Sehingga dalam mengamalkannya memang harus seperti apa adanya. Nas yang qat'i tadi yang tertulis dalam Al-Quran dan hadis itu juga tidak boleh terkontaminasi dengan pengaruh perubahan perkembangan sosiokultur ya. Karena nas qat'i itu diterima dan dilaksanakan tanpa komentar, bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman. Itu tadi yang saya katakan, itu ada di ayat 12 di surat An-Nisa. Ya, di situ saya bacakan ya terjemahannya, nanti yang lainnya bisa dibaca di dalam Al-Quran ya terjemahannya ya. Bagian-bagian dari harta yang ditinggalkan untuk suami oleh istri setengah. Nah, ini qat'i ya, ini tidak bisa dirubah lagi. Bila tidak meninggalkan anak, dan 1/4 bila ada anak adalah bersifat qat'i. Nah, jadi itu angka-angka itu tidak bisa dirubah lagi, sehingga tidak boleh diijtihadkan ya. Saudara-saudara, ijtihad itu adalah pemikiran ya tentang sesuatu yang baru. Nah, dalam awal kuliah tadi sudah saya jelaskan bahwa penterjemahan, bahwa interpretasi terhadap nas, terhadap teks Al-Quran itu yang awal tadi sudah saya jelaskan tentang beberapa pengertian rekonstruksi, reformulasi, kemudian modernisasi. Nah, ini persoalan yang ijtihad. Ini adalah pemikiran tentang sesuatu yang baru ya, dengan kekuatan fikir. Tetapi di zaman modern ini, saudara-saudara, ijtihad itu tidak mesti harus dilakukan secara mutlak, karena syarat-syarat menjadi mujahid itu ya, yang mutlak itu dia harus hafal Al-Quran, bisa bahasa Arab, dia menguasai teks-teks hadis beserta interpretasinya. Nah, ini kalau kita melihat di zaman sekarang ini, maka penguasaan terhadap ilmu-ilmu itu untuk menjadi seorang mujahid itu sekarang mulai agak langka ditemukan. Karena itu kemudian yang terpenting adalah bukan ijtihad mutlak, tetapi yang terpenting adalah untuk memikirkan sesuatu dengan mengurangi syarat-syarat menjadi mujahid tadi yang tidak mutlak ya. Oke, kemudian dalam ayat 12 itu ya, di surat An-Nisa itu misalnya diberikan untuk suami 1/4 baik ada anak maupun tidak ada anak ya, karena suami mungkin sudah mapan dari segi ekonominya, sementara anak masih panjang perjalanan hidupnya. Nah, 1/4
Sebaliknya diberikan untuk suami setengah dengan alasan suami akan membelanjakan anak-anaknya. Demikian juga pembagian harta warisan ini tidak boleh diberikan lebih atau kurang dari yang telah ditentukan dalam ayat yang tergolong ke dalam ayat qat'i. Ya, jadi seperti itu ya. Oke, saudara-saudara, ada beberapa pengertian yang tadi sudah saya jelaskan tentang pembaharuan ya. Apa yang dimaksud dengan pembaharuan sudah saya jelaskan. Kemudian metodenya apa? Nah, ini menjadi pertanyaan khusus ya. Kemudian dalilnya apa? Kemudian disiplin ilmunya yang melingkupinya, sumber-sumbernya, dan cakupan-cakupannya dan seterusnya. Nah, kemudian term apa yang digunakan dalam pembaharuan itu. Nah, saudara-saudara, ada sejumlah term atau istilah yang digunakan untuk mengidentifikasikan makna pembaharuan itu. Di antaranya adalah tajdid ya. Tadi saya jelaskan tentang tajdid itu pembaharuan ya. Kemudian ada yang mengatakan ihya, ada yang mengatakan islah. Nah, kalau tajdid itu gerakan tajdid itu berarti berasal dari jada yujadidu. Nah, kemudian jadi tajdid. Nah, kata ini memang dapat diartikan tajdid itu baru. Nah, kemudian ada juga istilah ihya. Nah, berasal dari kata ahya yu yi ihya yang berarti menghidupkan kembali. Nah, maksud pembaharuan itu ialah berusaha untuk menghidupkan kembali segala sesuatu yang sejatinya memang telah ada di dalam agama Islam, dan kemudian seiring bergulirnya waktu pelan-pelan mulai ditinggalkan. Nah, ini ya. Kemudian islah ini memiliki makna memperbaiki ya. Jadi kalau di awal tadi rekonstruksi, reformulasi ya, sekarang diganti dengan saya tambahi lagi dengan islah, memiliki makna memperbaiki, yaitu memperbaiki sesuatu yang telah mulai rusak dalam agama atau bahkan sengaja dirusak oleh adanya perkembangan zaman. Nah, akan tetapi dalam tradisi kekinian, dalam tradisi kontemporer ya, pembaharuan itu juga sering dikatakan dengan tadi yang saya katakan tahdid. Tahdid itu bahasa Arab, kalau diartikan adalah modern. Nah, ada beberapa hadis yang mendukung tentang tahdid atau modern ini ya. Innallaha yab'atsu lihadi al-ummah ala ra'si kulli mi'atin sanatin man yujadidu lahadinaha. Jadi ada kalimat yujadid dalam petian hadis tersebut dapat diartikan dengan islah ya atau yujadid dalam arti memperbaharui. Oke, kembali kepada pemikiran Dr. Nirwan tadi. Bagaimana Islam itu sebagai agama wahyu dapat berinteraksi dengan kondisi sosial masyarakat yang berbeda. Jadi dari awal sudah katakan bahwa syariah tadi adalah hukum Islam yang berdasarkan wahyu, yang berdasarkan hadis, yang kalau yang qat'i tidak bisa diinterpretasi. Lalu bagaimana dengan kondisi sosial masyarakat yang berbeda ini? Nah, maksudnya Pak Nirwan ini ya, tatkala Islam itu diturunkan ya, kondisi sosial masyarakat dahulu dengan sekarang itu sangat berbeda ya. Bahkan pada zaman ini ya terjadi perbedaan kondisi suatu masyarakat pada satu tempat dengan tempat lainnya. Misalnya kondisi di Jerman ya, posisi struktur masyarakat di Jerman itu sangat berbeda dengan apa yang ada di Jakarta ya. Misalnya
kalau kita berpuasa di Jerman, kemudian kemudian di kutub ya, di daerah Islandia misalnya di sana ya, itu siang dan malam itu kan perbedaan waktunya cukup cukup ekstrim ya. Bisa siangnya itu di sana lebih sedikit ya, misalnya kalau di kutub itu siang hanya 5 menit ya, itu bagaimana ya. Kalau di Jakarta kan rata-rata 11 sampai 12 jam. Nah, ini perbedaan seperti ini menjadi contoh bagaimana jika kemudian itu menjadi landasan untuk adanya pembaharuan. Nah, lalu bagaimana jika istilah pembaruan itu digunakan dalam misalnya disiplin ilmu usul fikih ya. Sebab disiplin ini yang pada posisi utama menjadi framework untuk menghasilkan hukum-hukum dari interaksi Islam dengan berbagai macam persoalan. Nah, menurut keterangan dari Pak Dr. Irwan tadi, terdapat 3 tipologi golongan yang merespon atas pembaruan dalam usul fikih tadi ya. Saya sudah jelaskan tentang fikih dan usul fikih tadi merupakan metode ya kalau usul fikih. Kelompok yang pertama itu adalah kelompok yang benar-benar menolak. Kemudian kelompok kedua itu adalah liberal yang menerima dengan cara lari dari tradisi yang ada, dan yang ketiga adalah kelompok yang menerima tapi dengan selektif. Nah, argumentasi yang dibangun oleh kelompok pertama yakni bahwa kaidah-kaidah yang telah diwariskan oleh generasi terdahulu itu telah cukup melingkupi berbagai macam hal. Karena itu sangat tidak memungkinkan untuk meletakkan kaidah-kaidah baru lainnya atau bahkan tandingannya. Itu argumentasi kelompok yang pertama. Nah, alasan kelompok yang kedua ya, yang menolak tadi dengan alasan humanisme, relevansi zaman, waktu, tempat dan keadaan, seluruh yang ada dalam disiplin usul fikih memerlukan perombakan. Sehingga klaim bahwa Islam itu sesuai dengan zaman dapat terwujud. Nah, tentu saja klaim semacam ini penuh dengan kekurangan logika, dan ini tentu saja yang kelompok kedua ini menjadi, kalau dalam bahasa Jawa itu adalah salah kaprah terhadap Islam ya. Nah, adapun kelompok yang ketiga, sekarang yang ketiga ya. Kelompok yang ketiga ini membuka peluang bagi terbentuknya pembaruan dalam usul fikih ya. Namun dengan tetap mengacu pada kaidah-kaidah universal yang telah digariskan oleh para ulama salafiyun. Jadi irama yang digariskan oleh kelompok ketiga ini pada hakikatnya tidaklah menyalahi apa yang telah disebut oleh Imam Al-Syafi'i tadi ya, yang banyak pengikutnya macamnya. Jadi secara ringkas bahwa sumber-sumber hukum al-adilah al-muttafaq alaih dalam Islam itu terdiri dari 4 ya. Yang pertama yang bisa disebutkan ya, Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma, yang keempat qiyas. Tadi sudah saya sebutkan dalam sumber-sumber hukum Islam tadi. Nah, seluruh macam dalil tersebut diakui dan digunakan oleh kelompok yang ketiga ini dalam mekanisme para ulama yang masuk kelompok ketiga ini, yang kemudian itu disebut sebagai ijtihad ya. Jadi saya ulangi, pembaruan usul fikih itu dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, tidak usah atau menolak terjadinya pembaruan dalam usul fikih itu atau pembaruan Islam itu. Yang kedua, kelompok liberal yang menerima dengan cara dia menolak
tradisi yang ada. Kemudian yang ketiga, kelompok yang menerima dengan selektif. Nah, kelompok yang menerima dengan selektif tadi ya menggunakan dasar Al-Quran, hadis, ijma dan qiyas. Ya, kemudian cara kerja mereka adalah dengan ijtihad. Nah, karena apa menurut mereka, menurut kelompok tiga itu, bahwa pintu ijtihad itu akan selalu terbuka jika seorang mujahid atau orang yang berijtihad mampu untuk mengidentifikasikan secara baik atas persoalan yang baru untuk kemudian diambil kaidah universalnya sebelum memasuki kaidah yang lebih spesifik. Nah, di sini tingkat nilai seorang mujtahid tadi diperlihatkan. Ya, posisi tinggi seorang mujtahid tadi diperlihatkan. Nah, namun yang menjadi catatan bahwa ijtihad itu tidak mungkin diterapkan pada hal ya yang sifatnya muhkamat final. Ya, seperti apa? Keesaan Tuhan itu tidak bisa diijtihad. Ya. Akhir dari kenabian Muhammad ya, tidak bisa diijtihad, itu sudah muhkamat final. Ataupun pada tataran perubahan hukum dan implementasinya ya. Seperti yang tadi kita terangkan, batasan aurat, hukum mawaris ya, itu ya, yang dalam Quran surat An-Nas surat apa namanya tadi yang ayat 12 tadi yang tentang waris tadi ya. Nah, karena itu yang menjadi sangat penting seseorang mempelajari usul fikih itu adalah dia harus mengkaji dulu ilmu fikih, sehingga dengan mempelajari usul fikih seorang muslim lebih mengetahui dan memahami mengenai hal yang diharamkan, dihalalkan dan lain sebagainya itu ya. Nah, oke. Ini tadi sudah saya jelaskan tentang usul fikih tadi ya, tapi saya ulang lagi. Nah, dalam definisi sederhana ya banyak disebutkan oleh para ulama itu usul fikih itu ialah seperangkat pengetahuan ya mengenai dalil-dalil fikih secara umum, cara menggunakan dan pengetahuan tentang orang yang menggunakan dalil-dalil tadi. Nah, dari model definisi ini kemudian ada 3 komponen utama. Yang pertama dalil-dalil fikih, yang kedua metode menggunakannya, dan yang ketiga adalah orang yang menggunakannya ya. Itu tadi sudah saya jelaskan, tapi ini saya ulang lagi supaya kita memahaminya. Ringkasnya bahwa ketiga hal tersebut melazimkan seorang untuk menguasai berbagai macam disiplin ilmu pengetahuan, menjadikan dirinya legal mengambil suatu hukum tertentu melalui kaidah tertentu pula. Nah, dalam tradisi Islam ada banyak ulama yang telah sampai pada tahapan ini ya, biasanya mereka disebut dengan mujtahid atau seseorang yang mengambil hukum atas sesuatu ya, namanya ijtihad. Nah, itu ya yang tadi saya terangkan. Ijtihad secara mutlak itu syarat-syaratnya harus dia hafal Al-Quran, kemudian dia tahu dan bisa memaknai ya, bahasa Arab ya, kemudian hadis ini harus hafal ya, dan harus mengerti sanad matanya ya, ribuan ya, apa yang disebut dengan sanadnya itu harus hafal ya, mulai dari Nabi sampai kepada saat ini ya. Nah, ini ada beberapa pemikir Islam ya, selain Pak Azhairin tadi, ini ada Pak Bustanul Arifin. Nah, saudara-saudara, ini kita sudah masuk ke pada saat ini hukum Indonesia mempunyai 3 masalah besar ya, yang harus dilakukan untuk pembaharuan. Yang pertama itu adalah masalah peningkatan kualitas penegakan hukum yang berbasis pada konkretu ya, atau law